Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Adik Gede Yuniarto SEAKM FI selaku dosen pembimbing utama. Yang kedua adalah Ibu Nilo Gede Erni Sulindawati SEAKM PD selaku dosen pembimbing pendamping. Yang ketiga Ibu Lu Gede Kusumadewi SEMSI selaku dosen penelaah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Analisis Fundamental terhadap retur saham perusahaan di sektor transportasi. Perkenalkan, nama saya Wayan Samiasin, NIM 1517 05 11 12 dari program studi S1 akuntansi. Yang pertama itu latar belakang, dimana yang pertama itu akibat dari pandemi COVID-19, harga saham dari perusahaan yang bergerak di sektor transportasi menurun. Yang kedua itu kondisi ini merupakan kondisi yang tepat untuk membeli saham milik perusahaan transportasi. Dengan memahami kondisi di masa lalu, maka peluang di masa yang akan datang tentu akan terproyeksikan dengan lebih realistis. Dalam penelitian ini rasio-rasio yang dipilih yaitu rasio debit equity ratio, NPM net profit margin, ROA return on asset, ROE return on equity, EPS atau earning per share, dan preference earning ratio. Yang kedua itu tujuan penelitian, di mana yang pertama untuk menguji pengaruh rasio debit to equity ratio atau debt terhadap retur saham perusahaan di sektor transportasi. Yang kedua untuk menguji pengaruh net profit margin atau NPM terhadap retur saham perusahaan di sektor transportasi. Yang ketiga itu untuk menguji pengaruh return on asset atau ROA terhadap retur saham perusahaan di sektor transportasi. Yang keempat itu ada untuk menguji pengaruh return on equity atau ROE terhadap retur saham perusahaan di sektor transportasi. Yang kelima itu untuk menguji pengaruh earning per share atau EPS terhadap retur saham perusahaan di sektor transportasi. Yang keenam untuk menguji pengaruh price earning ratio terhadap retur saham perusahaan di sektor transportasi. Yang ketujuh itu ada untuk menguji pengaruh rasio debit to equity ratio atau debt, net profit margin atau NPM, return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, earning per share atau EPS, price earning ratio atau PER terhadap retur saham perusahaan di sektor transportasi. Manfaat dari hasil penelitian yaitu ada dua. Yang pertama itu manfaat teoritis, di mana mengembangkan ilmu akuntansi terutama di bidang analisis fundamental dan retur saham. Yang kedua itu adalah manfaat praktis, di mana hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi ilmu pengetahuan bagi investor untuk memahami rasio dalam analisis fundamental. Selanjutnya itu adalah kajian teori. Yang pertama itu retur saham. Retur saham menurut Samsul tahun 2006, retur saham ialah pendapatan yang dinyatakan dalam persentase dari modal awal investasi. Segala hasil yang diperoleh dari suatu investasi juga disebut dengan retur saham oleh Husnan tahun 1994. Kemudian ada analisis fundamental. Menurut Husnan tahun 2015 halaman 307 menyatakan analisis fundamental memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan mengestimasikan faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham. Analisis fundamental mempelajari faktor ekonomi dan data historis keuangan suatu perusahaan. Menurut Hendardiastoro tahun 2005. Debit to equity ratio menurut Kasmin
Kashmir tahun 2012 dan merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui jumlah data yang disediakan oleh peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Yang selanjutnya net profit margin atau NPM. Rasio net profit margin merupakan rasio yang membandingkan laba bersih dengan penjualan bersih. Kemudian return on asset, rasio yang mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya menurut Horner dan Wachowicz tahun 2007. Return on equity ROE menurut Harry tahun 2016, ROE merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Yang selanjutnya itu earning per share atau EPS, rasio pasar yang diperoleh dengan membagi laba bersih perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian itu French earning ratio the Fed menurut Ang dan Baker tahun 2004, PER dapat disajikan sebagai indikator pertumbuhan independen dan kemampuan menghitung return saham. Hubungan antar variabel, di mana yang pertama itu hubungan antara variabel debit to equity ratio atau debt dengan return saham. Yang kedua itu adalah hubungan antara net profit margin NPM dengan return saham. Yang ketiga itu ada hubungan antara return on asset ROA dengan return saham. Yang ketiga hubungan antara return on equity ROE dengan return saham. Yang kelima itu ada hubungan antara earning per share dengan return saham. Yang keenam itu hubungan antara French earning ratio atau PER dengan return saham. Yang ketujuh hubungan antara debit equity ratio dan net profit margin, return on asset, return on equity, earning per share, dan French earning ratio dengan return saham. Kerangka berpikir di mana X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 ditunjukkan dengan garis tidak putus berpengaruh parsial terhadap sumbu Y. Kemudian X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 dihubungkan dengan garis putus-putus pengaruh simultan terhadap sumbu Y. Hipotesis dari penelitian ini, yang pertama itu ada pengaruh rasio debit to equity ratio atau debt terhadap return saham perusahaan di sektor transportasi. Yang kedua itu ada pengaruh net profit margin atau NPM terhadap return saham perusahaan di sektor transportasi. Ada pengaruh return aset ROA terhadap return saham perusahaan di sektor transportasi. Yang kelima ada pengaruh earning per share terhadap return saham perusahaan di sektor transportasi. Yang keenam ada pengaruh French earning ratio atau PER terhadap return saham perusahaan di sektor transportasi. Yang ketujuh itu ada pengaruh rasio debit to equity ratio atau debt, net profit margin atau NPM, return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, earning per share atau EPS, French earning ratio PER terhadap return saham perusahaan di sektor transportasi. Rancangan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Menurut Umar tahun 2004, tahap dalam desain penelitian kuantitatif kausal terdiri dari yang pertama merumuskan masalah, yang kedua kaji teori, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima itu mengolah data, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Subjek penelitian atau populasi dan sampel, di mana populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang bergerak di sektor transportasi dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jumlah keseluruhan di perusahaan
perusahaan tersebut, yaitu sebanyak 38 perusahaan transportasi. Selanjutnya, metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Yang kedua itu penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran laporan tahunan 2017 sampai 2018 di www.idx.co.id serta harga saham di www.finance.yahoo.com. Kemudian metode dan teknik analisis data. Pertama itu adalah uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik itu adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokolerasi. Yang kedua itu adalah regresi linear berganda, yang dimana ada dua, yaitu uji T atau uji parsial dan uji F, uji signifikasi simultan. Deskripsi data. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data-data yang dipublis oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dari tahun 2019 sampai 2020 di www.idnfinancial.com. Dicari data-data keuangan yang diperlakukan, yaitu DER, NPM, ROA, ROE, PS, dan PER. Di slide dijelaskan uji asumsi klasik. Pertama itu uji normalitas. Dilihat pada gambar plot atau titik-titik dari residual mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data residual yang digunakan dalam model regresi pada penelitian ini telah berdistribusi secara normal. Yang kedua itu uji multikolinearitas. Dijelaskan bahwa seluruh variabel bebas dan dalam penelitian ini memiliki nilai toleransi yang lebih tinggi dari 0,10 dalam nilai variansi inflasi faktor atau FIF lebih kecil dari 10, sehingga dari hasil yang didapat maka disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi penelitian ini. Kemudian ada uji heterokedastisitas. Tunjukkan pada gambar bahwa pada grafik scatter plot memiliki pola yang tidak teratur dan titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Yang terakhir itu adalah uji autokolerasi, yang dimana hasil uji Durbin dan Watson. Dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai Durbin Watson atau DW sebesar 1,697, yang berarti nilai DW di antara min 2 dan plus 2 dapat dilihat di gambar, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokolerasi dalam model regresi penelitian ini. Hubungan antara variabel, dimana yang pertama itu RY, X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 menyatakan hubungan simultan sebesar 0,16. Yang kedua itu adalah PY X1 menyatakan bahwa hubungan parsial dari DER terhadap variabel retur saham yaitu sebesar 0,037, di mana yang ketiga itu ada PX2. P menyatakan bahwa hubungan parsial dari ROA terhadap hubungan parsial dari NPL terhadap variabel retur saham yaitu sebesar 0,092. Yang keempat itu PYX3 menyatakan bahwa hubungan parsial dari ROA terhadap variabel retur saham yaitu sebesar 0,016. Yang kelima itu ada PYX4 menyatakan bahwa hubungan parsial dari ROE terhadap variabel retur saham yaitu sebesar min 0,136. Yang selanjutnya itu YX5 menyatakan bahwa hubungan parsial dari IPS terhadap variabel retur saham
yaitu sebesar 0,011. Yang selanjutnya PYX6 menyatakan bahwa hubungan parsial dari pair terhadap variabel retur saham yaitu sebesar min 0,068. Dan yang terakhir itu epsilon menyatakan bahwa besar hubungan variabel lain yang mempengaruhi retur saham yaitu sebesar 0,974 atau 97,4%. Selanjutnya itu pengujian hipotesis, di mana pengujian hipotesis itu dari DER, NPM, ROA, ROE, PS, dan PER secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap retur saham. Hipotesis pertama, P value alpha, P value lebih besar dari alpha, di mana 0,930 lebih besar dari 0,05, menyatakan bahwa H0 diterima. Dapat dilihat di slide. Kemudian yang kedua itu ada DER tidak terpengaruh terhadap retur saham, di mana hipotesis kedua P value lebih besar dari alpha 0,760 lebih besar dari 0,05, menyatakan bahwa H0 diterima. Kemudian NPM tidak berpengaruh terhadap retur saham, di mana hipotesis ketiga P value lebih besar dari alpha 0,443 lebih besar dari 0,05, menyatakan bahwa H0 diterima. Kemudian yang selanjutnya itu ROA tidak berpengaruh terhadap retur saham. Hipotesis pertama, P value lebih besar dari alpha 0,891 atau 0,05, menyatakan bahwa H0 diterima. Bisa dilihat di slide. Kemudian ROE tidak berpengaruh terhadap retur saham. Hipotesis kedua, P value lebih besar dari alpha 0,2257 lebih besar dari 0,05, menyatakan bahwa H0 diterima. Kemudian PS tidak berpengaruh terhadap retur saham. Hipotesis ketiga, P value lebih besar daripada alpha 0,930 lebih besar dari 0,05, menyatakan bahwa H0 diterima. Yang kemudian yang terakhir di slide, PER tidak berpengaruh terhadap saham. Hipotesis ketiga, P value lebih besar dari alpha 0,568 lebih besar dari 0,05, menyatakan bahwa H0 diterima. Selanjutnya di mana pembahasan dan hasil penelitian. Pengaruh DER terhadap retur saham. DER tidak berpengaruh signifikan terhadap retur saham. Hasil ini berarti bertentangan dengan teori yang ditemukan oleh Rudin dan kawan-kawan tahun 2001. Sedangkan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Haris tahun 2019 dan Puspita Sari dan kawan-kawan tahun 2017 dan Haryani tahun 2018.
Kemudian pengaruh NPM terhadap retur saham. NPM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap retur saham. Hal ini sejalan dengan teori Hanafi tahun 2014. Namun hasil uji ini sejalan dengan hasil penelitian Handayani dan Haris tahun 2019, Arianti dan kawan-kawan tahun 2016. Kemudian pengaruh ROA terhadap retur saham. ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap retur saham. Hasil ini bertentangan dengan teori Brigham dan Houston tahun 2006. Sedangkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianti dan kawan-kawan tahun 2016 dan Haryanto dan Abdurrahman tahun 2017. Kemudian pengaruh ROE terhadap retur saham. ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap retur saham. Hasil ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sasongko tahun 2006. Hasil ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Haris tahun 2019, Aryaningsih dan kawan-kawan tahun 2018. Kemudian pengaruh IPS terhadap retur saham. IPS menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap retur saham. Hasil ini tidak sejalan dengan teori Swardana tahun 2009. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulita dan Arifin tahun 2018, Haryanto dan Abdurrahman tahun 2017, dan Sodikin dan Ulandani tahun 2016. Kemudian pengaruh DER terhadap retur saham. Pengaruh PER terhadap retur saham, di mana PER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap retur saham. Uji ini tidak sejalan dengan teori Snan tahun 2009, sedangkan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayuni dan Suarcaya tahun 2018. Pembahasan dan hasil penelitian, di mana pengaruh debit to equity ratio DER, net profit margin NPM, return on asset ROA, return on equity ROE, earning per share EPS, price earning ratio PER terhadap retur saham perusahaan di sektor transportasi. Kemudian yang terakhir yaitu hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa hasil tidak signifikan. Hasil ini tak sejalan dengan teori Locke tahun 2019 yang menyatakan fakta bahwa masa lalu perlu diberi perhatian lebih oleh karena nantinya akan berkorelasi dengan retur saham. Dari pemaparan materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan yang pertama itu secara parsial DER, NPM, ROA, ROE, PS, dan PER tidak berpengaruh terhadap retur saham. Ini berarti analisis fundamental dengan menggunakan data keuangan 2019 dan 2020 tidak efektif. Kemudian yang kedua itu secara bersama-sama atau simultan DER, NPM, ROA, ROE, PS, dan PER tidak berpengaruh terhadap retur saham. Dengan demikian,
Artinya walaupun digunakan secara bersama-sama, rasio-rasio ini tetap efektif digunakan untuk menganalisis secara fundamental dengan data keuangan 2019 dan 2020 sebagai bahan pertimbangan. Kemudian saran yang pertama itu bagi investor sebaiknya menghindari penggunaan rasio-rasio DER, NPM, ROA, ROE, MPS, dan PER, terutama pada laporan keuangan dengan jangka waktu 2019 ke bawah dan 2020 ke atas. Intinya memisahkan tahun 2019 dengan tahun 2020 karena kedua tahun ini memiliki selisih yang tidak normal. Yang kedua itu bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengeksplor lebih banyak lagi rasio-rasio yang dapat digunakan di tahun 2019 dan tahun 2020 ataupun rasio DER, NPM, ROA, ROE, dan EPS dan PER ini namun di tahun yang berbeda. Apakah ditemukan perbedaan hasil atau tidak? Sekian pemaparan materi skripsi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Om Santi.